Adalah sukacita di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Shalom adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabarnya? Pasti baik ya? Semoga adik-adik juga sehat semua ya Bang ya. Ya bener nih Kak. Nah adik-adik sekolah minggu, siapa lagi bersuka cita hari ini? Pasti bersuka cita ya? Oke, hari ini karena adik-adik sekolah minggu di rumah bersuka cita, Bang Fendi dan Kak Siska hari ini juga bersuka cita nih, ikut mendampingi adik-adik sekolah minggu untuk ibadah online sekolah minggu. Betul sekali. Kak Siska, Ya. ternyata karena adik-adik sekolah minggu di rumah lagi bersuka cita nih Kak, kita juga pasti bersuka cita ya. Iya dong Bang. Dan ada juga 2 pemain musik yang bersuka cita nih Kak Siska. Oke, siapa aja? itu ya? Oke, bisa dikenalin nih Kak Siska nih. Oke, adik-adik, jadi tidak hanya kakak dan abang Fendi aja di sini, tapi kita juga ditemani oleh Bang Sintong Sihobing dan juga Abraham Simanjuntak. Nah, nanti kami berempat akan menemani adik-adik dalam ibadah sekolah minggu ini tentunya. Oke, tadi sudah ya, ada 2 pemain musik dan 2 yang bertugas untuk SL. Adik-adik sekolah minggu, seperti biasa nih Kak Siska, harusnya tahu ya adik-adik sekolah minggu apa yang disiapkan untuk ibadah hari ini. Apa aja nih Kak Siska? Betul sekali, yaitu Alkitab. Betul sekali, betul banget. Ada Alkitab. Terus yang kedua nih, ada persembahan nih salah satunya nih. Persembahan bisa disiapin juga nih adik-adik sekolah minggu. Dan yang ketiga nih Kak, ini harus istimewa nih Kak. Apa itu Bang Fendi? Adik-adik sekolah minggu harus kalau bisa ditemani juga nih sama orang tua. Bener ya Kak ya? Betul Bang. Nah. Jadi nanti orang tua bisa sama dengan adik-adik ya mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Oke adik-adik, kakak mau nanya nih, sudah siap belum untuk kita memulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini? Kalau sudah siap, angkat tangannya. Oke, turunkan lagi. Yuk, sekarang sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, yuk kita persiapkan hati dan pikiran. Kita mau bersatu teduh sejenak ya adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Nah, sekarang adik-adik untuk lebih semangat lagi, kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Hitungan aja deh Kak biar lebih seru nih Kak. Oke, kita hitung ya. Hitungan ke berapa Kak? 100 atau terlalu banyak ya Kak ya? Banyak, nanti kita nggak mulai-mulai dong Bang. Bener nih. Hitungan ketiga aja deh. Oke. Bang kita hitung sama-sama Yuk. ya. 1, 2, 3. Oke, good. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian yaitu Mari kita bersukaria. Mari kita Bersukaria karena ini hari bahagia. kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria.
berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Oke, ada di sekolah minggu, silakan duduk kembali. Kita akan berdoa. Sudah disiapin hatinya? Oke. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus yang baik, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk hari ini Tuhan sudah membangunkan anak-anak-Mu dari pagi hari yang penuh sukacita ini Bapa, untuk bersemangat, terlebih untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu HKBP Lontar. Tuhan Yesus yang baik, berkati anak-anak-Mu sekolah minggu yang sudah meluangkan waktunya untuk bersemangat, terlebih untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui di rumah mereka masing-masing. Tuhan tahu betapa rindunya mereka untuk mengikuti ibadah ini. Tapi karena pandemi ini masih belum berakhir, Tuhan kiranya suatu saat nanti anak-anak-Mu dapat bertemu dengan kami, abang kakak guru sekolah minggu, dengan penuh sukacita dan penuh dengan kesehatan yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan ibadah sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Bapa ke dalam tangan-Mu. Berkati juga orang tua yang mendampingi anak-anak-Mu sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke. Ada di sekolah minggu karena abang dan kakak bersemangat, kita nyanyikan lagu yang kedua nih. Lagunya harusnya sudah pernah dinyanyikan. Enak lagunya, dan kalau ada di sekolah minggu ada yang, bang aku belum tahu, yuk diikutin karena iramanya enak. Sudah siap ya? Kasiska udah siap ya? Sudah dong Bang. Oke, kalau udah siap kita nyanyikan lagu yang kedua dengan judul Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Yuk. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Kita coba lagu yang pertama lagi ya, lebih semangat lagi. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala
Juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kali ini Kak Yesi akan menyampaikan ayat hafalan pada minggu ini. Tapi sebelumnya kita lihat yuk cuplikan ayat hafalan yang sudah adik-adik sekolah minggu kumpulkan. Check it out. Shalom kakak sekolah minggu, perkenalkan nama saya Melani, kelas 3. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih, salam sehat buat kita semua. Salam kakak sekolah minggu, nama saya Jonathan Manuel dari Barang 3. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih. Shalom kakak guru sekolah minggu, ayat hafalan minggu ini Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih, salam sehat, dadah. Salam kakak abang sekolah minggu, nama saya Tifun Siahaan, Barang 1. Ayat hafalan hari ini kita ambil dari Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Salam sehat dan Yesus memberkati. Halo, nama saya Lampuba. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Salam sehat. Shalom, selamat hari Minggu untuk semuanya. Nama saya Santa Francisca Bolos. Orang 1. Ayat hafalan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Salam sehat. Shalom kakak abang guru sekolah minggu, nama saya Dara Soros, kelas 2 Horor 1. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Salam sehat dari teman-teman dari kakak abang guru sekolah minggu. Halo kakak sekolah minggu, nama saya Luka Mesa Kasenangan Manjanaho, Hong 1. Ayat hafalan minggu ini adalah Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Salam sehat. Salam kakak sekolah minggu. Hai, nama saya Ratama Fidora, kelas 6 Horor 3. Ayat minggu ini terdapat dalam Alkitab Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Salam kita semua, bye. Shalom kakak sekolah minggu. Hai, nama saya Sermelani Boris Mamora, kelas 4 Horong 2. Ayat minggu ini terdapat dalam Alkitab Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah dalam kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Salam sehat buat kita semua. Shalom semuanya. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Minggu
barusan penjelasan ayat Cimoten Roma 12 ayat 21. Janganlah kalah kepada kejahatan, tetapi lawanlah kejahatan dengan kebaikan. God bless you, salam sehat. Hari Minggu nama saya Gerald Panjaitan, ayat hafalan Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu jika kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. God bless you, salam sehat. Halo, nama kakak Sally berubah. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Salam, nama saya Nikali Tikantia Panjaitan. Ayat hafalan minggu ini Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kata akan memberkati. Sekolah minggu namaku Trisa. Orang dua hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih, salam sehat. Sahabat Sekolah Minggu, perkenalkan nama aku Yuliana Kristina, kelas 4, Horon 3. Aku mau menghafalkan ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 21. Isinya adalah janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih, salam sehat. Selamat hari Minggu semuanya. Halo, nama saya Bren Panggabeasa akan membacakan kitab suci Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih. Hai kakak dan sekolah minggu, nama saya Cahaya, kelas 1, orang 1. Ayat saya minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 21. Isinya adalah janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Salam sehat. Shalom, nama saya Valdo Siombing, kelas 4 orang 2. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 21. Janganlah engkau kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih, salam sehat. Shalom, nama saya Marcelo Putra Mehan Siombing, kelas 7 orang 3. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih, salam sehat. Selamat pagi kakak guru sekolah minggu, nama saya Efron Sana Medan Mahor, orang 2. Ayat hafalan minggu ini adalah Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih, salam sehat. Kakek kami perkenalkan saya Natalia, lagu Satria orang tua. Ayat ini Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Salam sehat semua. Amin. Salam sehat, perkenalkan nama saya Marcelo Siti,
dari round 3. Ayat hafalan sekolahmu Habib Lontar. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Terima kasih. Salam sehat. Shalom, nama saya Stefania dari Yaman Intan, Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Shalom abang kakak guru sekolah minggu. Saya Kezia Simanjunta, Horong 3. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Salam sehat. Shalom kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu. Nama saya Sondang Boru Purba, kelas 2B, Horong 1. Ayat hafalan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Salam sehat. Hai kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu. Nama saya Birsa Emanuel Purba. Ayat hafalan hari ini Diambil dari Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Salam sehat. Shalom kakak guru sekolah minggu, perkenalkan nama saya Angel Purba, kelas 1. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih, salam sehat. Dah. Kakak bangsa minggu, namaku Hatta Ya. yang Haan. Roma 12 ayat ayat 21. 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak guru sekolah minggu, perkenalkan nama saya Angel Purba, kelas 1. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih, salam sehat. Dah. Shalom, nama saya Rafael Daniel Simanjunta, Horong 3. Amsal 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu dia ayat hafalan yang sudah kalian kumpulkan. Good job buat adik-adik semuanya. Kali ini ayat hafalan akan diambil dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-5. Sekali lagi kakak sampaikan dari Amsal pasal 3 ayat ke-5. Kakak akan sampaikan ke kalian nanti untuk yang kedua kalinya. Kita baca sama-sama ya. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu
dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mudah ya adik-adik ya? Nah, kakak ajak kalian semuanya untuk ikut sama-sama menghafal ayat hafalan dan menyampaikan ayat hafalannya sampai dengan maksimal hari Rabu. Kalian bisa kumpulkan semuanya ke kakak abang guru sekolah minggu melalui WhatsApp group atau Instagram ataupun Facebook. Jangan lupa sekali lagi ayat hafalannya maksimal dikumpulkan sampai dengan hari Rabu. Kakak harap kalian semuanya untuk ikut serta dan jangan sampai ada yang gak mau ikutan. Sayang sekali. Oke? Kakak tunggu ya. Itu dia ayat hafalan yang sudah kakak sampaikan. Kakak harap semuanya kalian tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa tetap bersukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Oke adik-adik, itu dia ayat hafalan yang sudah disampaikan oleh Kak Yesi Simbolon. Jangan lupa ya, paling lambat dikumpulkan hari apa Bang? Hari Rabu. Betul, kami tunggu ya di paling lambat hari Rabu. Nah sekarang sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Kak Devi Sitorus, yuk kita nyanyikan satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 340, Hai Bangkit Bagi Yesus. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Devi. Hari ini Kak Devi akan menemani adik-adik untuk membacakan firman Tuhan kita hari ini dan bercerita. Nah, sebelum kakak bercerita, kakak meminta tolong untuk adik-adik menyiapkan Alkitab yang sudah diinfokan oleh kakak abang guru sekolah minggu di sebelumnya. Sudah pada siap? Oke, good job. Nah, sebelum kita membacakan firman Tuhan hari ini, kakak mengundang adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Bersikap yang baik, sudah? Oke, kita lipat tangan. Mari kita tutup mata kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, puji syukur kami haturkan ya Bapa. Pada kesempatan hari ini kami masih bisa bernafas dan menghirup udara segar yang Engkau berikan ya Bapa. Bapa, pada hari ini kami akan mendengarkan sedikit cerita Tuhan dari firman-Mu yang akan kami bacakan Tuhan. Bapa, persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk kami layak menerima siraman rohani-Mu melalui cerita hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya cerita hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kami sehari-hari.
Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus yang baik, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sudah siap belum untuk mendengarkan cerita kita hari ini? Oke, good job. Yuk kita buka Alkitab kita yang terambil dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-40 sampai 50. Sudah? Kalau belum bisa, coba adik-adik minta tolong mama atau papa atau kakak untuk membukakan Alkitab 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Kakak akan membacakan dan adik-adik bisa membacakan dari rumah ya. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik, kita pasti pernah mendengarkan dengan istilah kecil-kecil si cabai rawit, biar kecil pedas rasanya. Pernah dengar nggak adik-adik? Pasti ada yang pernah dengar kan ya? Nah, adik-adik, kadangkala banyak orang-orang menganggap hal sepele terhadap ukuran atau badan yang kecil. Nah, sama halnya dengan si cabai rawit ini.
Biarpun dia kecil ukurannya, tetapi rasanya rasanya pedas banget, Kak. Siapa yang sudah pernah makan cabai? Oke, sama Kak Devi juga pernah makan cabai. Rasanya pasti pedas. Oke, kenapa sih kakak bilang kecil-kecil si cabai rawit biar kecil pedas rasanya? Kaitannya apa Kak dengan cerita kita hari ini? Nah, kaitannya untuk hari ini, siapa yang sudah pernah melihat orang yang berbadan tinggi dan besar badannya? Siapa? Oke, ya pasti udah pernah melihat kan? Kakak juga pernah melihat orang yang besar dan tinggi. Gimana sih reaksi adik-adik kalau sudah melihat orang yang badannya besar dan tinggi? Iya betul, pasti perasaan kita takut Kak. Itu ada orang yang besar tinggi, menakutkan. Dan hati adik-adik pasti cemas kan? Ya betul banget. Nah, siapa yang kakak maksud dengan orang yang berbadan besar dan tinggi di cerita kita hari ini? Siapa yang tadi masih ingat atau sudah tahu? Oke, good. Dia adalah Goliat. Nah, adik-adik sudah pernah melihat Goliat belum ya? Sudah? Oke, good. Nah, kalau adik-adik yang belum tahu siapa itu Goliat, yang kayak mana sih Kak orangnya? Nah, ini kakak tampilin cuplikan gambar seorang Goliat. Nah, itu tadi gambar seorang Goliat yang badannya besar dan tinggi, yang kekuatannya itu sangat kuat sekali dan orang-orang pasti merasa takut. Nah, adik-adik, Goliat itu menurut adik-adik itu kayak apa sih? Siapa sih itu dia? Nah, di sini di firman Tuhan kali ini, Goliat itu adalah seorang pendekar dari tentara orang bangsa Filistin. Benar. Nah, dari firman Tuhan hari ini, kakak mau kaitkan juga pada pasal 1 sampai 11. Kakak bacakan ya. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesah tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel.
Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Nah, dari pasal 1 sampai 11 ini menceritakan tentang Goliat. Goliat adalah orang yang selalu menentang bangsa Israel. Nah, dia juga orang yang ditakuti atau menakutkan bangsa-bangsa Israel. Dan para tentara Filistin pun juga sangat ketakutan karena badannya yang besar dan tinggi. Nah, di ayat yang ke-8 ia mengatakan, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Nah, yang dimaksud Goliat itu siapa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak ya? Kakak kasih clue deh. Dia seorang anak kecil yang mungil, yang baik hati. Siapakah itu? Huruf depannya D. Ada 4 huruf. Siapa yuk? Betul banget, dia adalah Daud. Yang dimaksud si Goliat. Nah, dari perkataan si Goliat tadi, bahkan Saul pun sangat cemas saat mendengarkan perkataan si Goliat tadi. Nah, adik-adik, di sini siapa yang tahu tentang si Daud? Benar banget. Dia adalah seorang anak kecil yang mungil sekali. Dan bahkan orang Filistin itu pun menganggap si Daud sepele karena yang badannya kecil, pendek. Menganggap si Daud itu tidak punya kekuatan, tidak berani dengan siapapun. Nah, berarti intinya si Daud ini berbeda sekali dengan si Goliat kan? Betul banget. Si Daud ini walaupun badannya yang kecil, mungil, tetapi ada satu kunci dari si Daud. Dia berani, dia selalu mengikut Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Nah, dari akhir cerita firman Tuhan tadi yang mengatakan bahwa orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud. Maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dan dari dalamnya diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dalam mukanya ke tanah. Nah, apa sih diumbannya itu, Kak? Diumbannya itu adalah satu alat seperti ketapel. Siapa yang sudah tahu ketapel? Nah, bener banget. Pasti adik-adik pernah main ketapel. Kayak apa? Yang plastik terus ditarik, ada batu di karetnya itu baru dilempar. Nah, itu yang dimaksud diumbannya. Nah, di sini Daud mengalahkan Goliat itu dengan cara mengetapel sebuah batu kecil ke dahi si Goliat. Nah, dari itu Goliat melawan si Daud memakai pedang dan tombak yang besar. Tetapi si Daud tidak terluka atau tidak celaka sama sekali. Nah, jadi kesimpulannya
hari ini, Goliat itu mengandalkan tentang kekuatannya, kehebatannya. Bahkan tentara Filistin pun tidak ada yang berani satupun terhadap Goliat itu. Sedangkan si Daud mengandalkan Tuhan alam semesta kita, di mana dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong aku untuk mengalahkan Goliat, walaupun dengan mengandalkan ketapel dan batu kecil itu. Nah, adik-adik, dari cerita kita hari ini, kakak mau menyimpulkan beberapa pesan. Tapi adik-adik tahu nggak sih pesan apa sih dari cerita kita hari ini? Oke, pada ada yang nggak tahu ya. Oke, nah untuk pesan yang kita terima hari ini, yaitu yang pertama, jangan pernah memandang rendah setiap orang. Terus yang kedua, jangan pernah menganggap bahwa kita yang paling hebat. Terus yang ketiga, tetaplah rendah hati. Yang keempat, selalu mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita dan dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, bersama Yesus kita mampu melewati atau menjalankan semua perkara, baik besar, kecil maupun yang sedang. Oke, adik-adik, itu tadi cerita kita hari ini tentang kisah si Daud dan juga Goliat. Biarpun si Daud kecil yang mungil itu, kita harus contoh dengan si Daud. Biarpun kecil, dia berani mengalahkan segala rintangan yang ada di depannya. Buat adik-adik juga di sekolah ataupun di lingkungan rumah, ataupun juga di lingkungan gereja, walaupun kita masih kecil nih, masih TK atau playgroup kayak gitu, kita enggak boleh minder, kita harus berani. Semisal di lingkungan gereja kita harus berani untuk ayat hafalan. Lalu kita harus berani menjawab setiap pertanyaan yang mengandung tentang firman Tuhan, dan juga harus berani tampil dalam pelayanan. Nah, itu tadi adik-adik cerita kita hari ini. Semoga cerita kita hari ini mendapatkan pedoman untuk hidup kita ya. Dan adik-adik menjadi anak yang lebih baik lagi dan takut akan Tuhan. Oke, untuk menutup cerita kita hari ini, kakak mengundang adik-adik untuk kita bersikap doa kembali yuk. Alkitabnya ditutup dulu, sudah? Oke, yuk kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik, puji syukur pada hari ini Tuhan, kami bisa mendengarkan sedikit cerita firman Tuhan hari ini ya Bapa. Bapa, biarkanlah cerita hari ini Tuhan tentang Daud dan Goliat, biarpun Daud badannya kecil, mungil, dan dianggap sepele oleh orang lain, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Daud berani Tuhan untuk mengalahkan Goliat yang mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Tuhan, biarkanlah cerita hari ini menjadi pedoman buat kami dan kami bisa mencontohkan tingkah dari si Daud ya Bapa. Biarkanlah kami anak-anak-Mu yang masih kecil, yang dianggap sepele, tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau selalu menemani kami Tuhan dalam setiap kami dalam masalah maupun suka maupun duka ya Bapa. Bapa, biarkanlah si Daud ini Tuhan menjadi contoh buat kami
dan kami bisa menerapkannya Tuhan di kehidupan kami masing-masing. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kami akan melanjutkan ibadah kami Bapa, biarkanlah ibadah ini kiranya Engkau berkati hingga sampai akhir Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, tak lupa kami mohon ampun ya Bapa atas setiap salah dan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Oke, ini tadi cerita yang sudah disampaikan oleh Kak Devi Sitorus. Semoga bermanfaat dan berguna buat kehidupan adik-adik sehari-hari. Sekalipun badannya dia kecil nih, tapi dia bisa mengalahkan badan yang besar. Oke, sudah disiapin adik-adik sekolah minggu uang persembahannya? Oke, sudah. Ada yang tanya nih waktu itu, telepon sama Bang Fendi nih Kak Siska. Ada yang tanya, Bang, mau ngumpulin uang persembahannya ke siapa? Bingung. Ada di sekolah minggu, jangan khawatir. Titipkan ke orang tua. Orang tua misalnya bingung juga mau titipkan, mau ngasihnya ke siapa. Boleh nih dikasih ke Parhalado, Sintua, sektor masing-masing. Bang, kalau misalnya pas ketemu guru sekolah minggu, boleh dititipin nggak? Boleh. Mau dikasih amplop ada namanya pun juga boleh. Setiap persembahan yang adik beri, itu nanti ditampilkan atau ditunjukkan di warta jemaat gereja. Ada yang ngasih nih, terus ada yang kemarin 2 minggu lalu, berapa minggu lalu sudah ada yang ngasih ini, ada di sekolah minggu. Gereja ngucapin terima kasih. Yuk, sebagai lagu terakhir, lagunya nih pasti seru nih ada di sekolah. Pasti tahu ada ini. Judulnya Aku Pahlawan Kecil. Yuk kita nyanyikan sama-sama, oke? Kita nyanyikan sekali lagi ya, lebih semangat. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita, tidak ada. Lebih semangat lagi ya. Lagu terakhir abang undang ada di sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Yuk. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita, tidak ada. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekalian. Amin. 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 Anak-anakku, selamat hari Minggu, tetap bersemangat, tetap bersukacita, tetap jaga kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Horas.
hatiku